Halo, ketemu lagi sama Pingpong Plus. Kali ini saya mau review satu karet bintik. Ini bintik dari DHS, ada sharping. Sharp tuh kan, sharp tuh tajam. Wih. Sharping ini bintik medium sih. Ya, ini medium, bukan bintik serang atau bintik panjang, ini medium. Kontrolnya berapa ini berarti? Nggak kelihatan. Kontrolnya agak lumayan. Spinnya di tengah-tengah, speednya lebih besar. Ini kenceng gitu. Sharping, the rubber adapt special clear concave design. Concave tetap tebelnya 2,15 mili. Lalu ini sharping ini, nah ini termasuk poreless sponge, kayak nggak ada pori-porinya. Itu yang kemarin kita bahas di karet Gold Arc 8. Ini buat ofensif ya, tapi kelihatannya agak panjang sih. Nah, ini karetnya DHS Sharping, CTA Sharping DHS. Ini TTF approved-nya, dan ini made in China. Beda sama kemarin Gold Arc 8 made in Germany. Jadi karet Cina yang dibuat di Germany. Itu kalau apa namanya? Kalau dilihat sih ini ya udah kelihatan medium, bukan bintik serang, bukan short pip, bukan long pip juga. Kalau untuk long pip ini terlalu kaku, kurang goyang. Kalau untuk short pip ini ketinggian. Jadi ya medium pip. Kita coba ukur tingginya berapa sih ini si bintiknya. Salah ini. Nah, bintiknya 1,1 tingginya. Nah, kalau short pips kan antara 0,4, 0,6, 0,8 lah. Ini 1,1 lumayan tengah-tengah. Lumayan medium. Ini untuk lebar si bintiknya 2,4 mili. 2,4 ini kemarin ada yang lebih besar, apa ya, saya lupa. Kemarin tuh, oh ya itu double fish agak lebih besar. Nah, ini agak lebih kecil sedikit, tapi tingginya lumayan. Ini 1,1 mili. Dan di atasnya ini enggak frictionless. Ada gigi. Ada bintiknya lagi, jadi nggak rata nih atasnya. Dan alurnya ini kalau dilihat sih vertikal. Saya nggak terlalu ngerti sebenarnya vertikal atau horizontal. Ini alurnya vertikal. Maksudnya saya nggak terlalu ngerti efeknya kayak gimana. Selama ini kan selalu pakai yang horizontal, selalu dapat yang horizontal. Nah, sekarang coba yang vertikal, gimana rasanya, nanti kita kasih tahu di belakang video, setelah kita coba di meja. Untuk sponsnya sih nggak terlalu ini, apa namanya, ini nggak bukan port sponge dan bukan juga poreless sponge. Ini tengah-tengah, cuma kayak ada serabut-serabutnya gitu. Bukan serabut sih sebenarnya, jadi kasar, sponsnya kasar, cuma kayak nggak ada porinya gitu, jadi padat.
Hardnessnya berapa sih tadi? Ada nggak? Nggak ada hardnessnya sih. Oke lah, kita langsung coba ke meja aja. Ini hardnessnya medium soft. Ini medium soft, serius. Ini medium soft. Medium tapi lebih cenderung ke softnya, bukan ke hard. Langsung kita coba di meja karetnya seperti apa rasanya. Nanti kesimpulannya ada di akhir video, jadi jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai habis. Halo, kita balik lagi. Tadi saya udah coba karetnya, ini DHS Saping. Nah, dan saya cobanya di kayu Sunway, masih Sunway yang kemarin. Dan ini karet licinnya, karet hitamnya saya coba pakai DS Hurricane 3 komersial.
Ya sharping menurut saya masuknya ke bintik semi daripada bintik serang, meskipun di sininya enggak, meskipun di sininya speednya lebih besar daripada kontrol dan spin. Kalau spin udah pasti kecil lah kalau bintik kayak gini, soalnya ngandelin putaran dari lawan, atau kita cuma ngebalikin putaran dari lawan gitu. Kenapa saya bilang ini masuk bintik semi? Soalnya cara pakainya ini agak sedikit lebih susah daripada bintik serang yang biasa. Soalnya ini bintiknya memang agak lebih tinggi daripada bintik serang yang biasa. Jadi cara pakainya juga memang harus lebih dibuka. Tapi berhubung ini sponsnya tebal, saya pakai yang 215. Jadi bolanya masih tetap kenceng, dan memang di sini speednya lebih besar daripada yang lainnya, daripada kontrol dan spin. Jadi ini memang gara-gara si sponsnya tebal, jadi speednya masih tetap kenceng. Untuk efeknya sendiri ini lebih besar daripada efek bintik serang yang biasa, bintik pendek. Ya makanya ini saya masukin ke bintik semi. Soalnya ya kemarin waktu saya coba pertama turun terus, dan dirubah sedikit cara pakainya, cara pakai bintik semi, atau mungkin cara pakainya hampir sama kayak long pips, cuma ini masih lebih sensitif terhadap putaran lawan daripada long pips. Long pips itu agak minim sensitif terhadap putarannya, ini masih ada sensitifnya. Untuk waktu saya pakai pukul-pukul gitu, waktu masih stroke biasa, harus agak lebih buka, jadi si perkenaan bolanya tuh nggak kayak gini, tapi kayak gini, lebih buka gitu. Soalnya kalau pakai kayak gini bintik serang biasa masih bisa, kalau ini agak kurang dapat kalau pukulnya kayak gitu. Nah, untuk dorong kayak gitu, untuk blok juga ini efeknya lebih besar kalau putaran dari lawan banyak. Kalau kita ngambilnya pas lurus atau flat hit gitu, bloknya lurus saja, meskipun diem gitu, ini sih ada reversalnya, meskipun nggak terlalu besar kayak bintik panjang kayak long pips, ini reversalnya masih ada, lebih besar daripada yang short pips bintik serang biasa. Habis itu untuk serang juga ini satu kencang soalnya memang sponsnya tebal, dan sponsnya ini medium hard kalau menurut saya sih. Kemarin di covernya nggak ada keterangannya hardnessnya berapa, cuma untuk serang masih satu kencang. Yang kedua, bolanya bisa apa ya namanya, si efeknya tuh, kadar efeknya tuh bisa kita kendaliin. Maksudnya ini karetnya masih agak nempel sama bola masih, jadi gimana ya, ini si karet bisa bikin putaran sendiri. Kalau buat attack, kalau kita ngambilnya agak digesek, ini masih bisa sebetulnya, dan bolanya pun ke sana, tapi hasilnya nggak turun jadinya. Kalau kita agak gesek pastinya nggak turun, malah bisa jadi naik bolanya bisa jadi top spin meskipun nggak besar banget, nggak besar. Nah tapi kalau kenanya flat, bener-bener flat, atau mungkin dari bawah gitu, ini lebih turun. Jadi ya memang cara pakai bintik serang, bintik semi, atau bintik panjang juga ya kayak gitu. Kalau kenanya bener-bener flat, bolanya pasti lebih turun lagi. Tapi balik lagi, ini lebih besar daripada efeknya lebih besar daripada bintik pendek yang lain atau bintik serang yang lain. Habis itu untuk chop. Jadi kalau kita menerima bola chop, karet ini bisa balikin isi lagi. Jadi kita nerima bola backspin dari lawan, bola chop dari lawan, kita chop lagi. Kalau perkenaannya udah bisa dapat dan bener gitu, maksudnya udah ngerti cara pakainya, ini bisa isi lagi, bisa kosong lagi. Kalau kosong lagi ya tinggal antrin aja, tinggal dorong gitu, tinggal
antar itu pasti kosong. Nah tapi kalau kita cara pakainya gini, cara pakainya ada mirip, sebenarnya cara pakainya sama kayak mirip pakai long pips yang waktu ada saya tutorial pakai Super Kim nih di sini, cara chop pakai bintik ada di situ. Jadi si bolanya tuh lebih dimasukin lagi ke bintiknya, ke sponsnya, cara chop bola isi pakai bintik kayak gitu. Bolanya lebih ditekan lagi, tapi bukan benar-benar digesek bawahnya. Kalau digesek bawahnya, misalnya bolanya dari sini digesek bawahnya, bolanya ya ke sana. Soalnya ini bukan kayak karet licin, jadi harus tetap ada dorongannya, cuma lebih dimasukin ke karet dan sponsnya itu baliknya bakal isi lagi. Dan ini bisa, soalnya ini meskipun nggak besar tapi karet ini bisa bikin putaran sendiri. Jadi overall karet ini ya menurut saya intinya yang satu, menurut saya bintik semi, termasuk bintik semi. Yang kedua efeknya lebih besar daripada bintik pendek yang lain atau bintik serang yang lain, tapi pastinya nggak sebesar bintik panjang atau long tips efeknya. Lalu yang ketiga, karet ini kencang, soalnya memang ini cobaannya pakai sponsnya yang tebal 2,15 dan pakai kayu karbon. Nah, habis itu apa lagi? Itu sih kayaknya 3 yang paling 4. Karet ini bisa bikin putaran sendiri. Nah, jadi itu kesimpulan untuk DHS Sharping dari saya dan menurut saya. Ya udah gitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.